Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Kabel Pesona Nusa Vision, jumpa lagi bersama kami di program berita seputar Cilacap di saluran PNV Channel. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan informasi dan berita di seputar Cilacap. Baiklah pemirsa, inilah berita yang pertama. Pembelajaran tatap muka kembali dilakukan di SMA Negeri 3 Cilacap. Pembelajaran tatap muka ini merupakan lanjutan dari uji coba sebelumnya selama 1 bulan yang telah berhasil sesuai dengan menerapkan standar protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pembelajaran tatap muka kembali dilakukan di SMA Negeri 3 Cilacap. Pembelajaran tatap muka ini merupakan lanjutan dari uji coba sebelumnya selama 1 bulan yang telah berhasil sesuai dengan menerapkan standar protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pembelajaran tatap muka di SMA Negeri 3 Cilacap telah siap dilakukan sejak Senin 6 September 2021. Sekolah menerapkan sistem pembelajaran menjadi 2 sesi, yaitu sesi yang pertama dimulai pukul 07.30 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat, sedangkan sesi pembelajaran kedua dimulai pukul 10.30 hingga 12.30 waktu Indonesia Barat. Kelancaran PTM atau pembelajaran tatap muka ini berkelanjutan, tidak terlepas dari peran semua pihak. Salah satunya peran wali murid yang telah memberikan izin kepada anaknya. Untuk siswa yang tidak mendukung untuk mengikuti PTM dikarenakan sakit, maka dianjurkan untuk tidak hadir sementara dalam mengikuti PTM. Kalau kita bukan uji coba karena kita sudah langsung namanya PTM terbatas. Kalau yang mulai namanya simulasi, kita sudah lanjutan, jadi langsung. Jadi bukan uji coba malah. Ya ini PTM dimulai tanggal 6 September untuk kita sudah yang kedua. Izin kita sudah lama sih, dari Pak Bupati ada izin mulai bulan Agustus dulu 2020. Kemudian kita juga sudah melaksanakan uji coba selama 1 bulan, ya, setengah bulan dan setengah bulan pada bulan April dan dinyatakan berhasil. Tetapi kan karena setelah ada PPKM kan semua PJJ dan ini sudah dibuka lagi dan kami ya disuruh untuk melanjutkan. Ya, alhamdulillah karena sudah biasa 1 bulan kemarin untuk SMA 3 ya sudah lancar begitu, tidak ada kendala yang berarti. Tidak memang karena kita pakai separuh-separuh aja. Dan kondisi misalnya tidak enak badan ya tidak boleh berangkat. Memang tidak boleh penuh. Ini pokoknya satu pertemuan itu hanya 2 jam maksimal. Semoga kedepannya pembelajaran tatap muka terus berkelanjutan, supaya siswa dapat berinteraksi dengan sekolah, guru, serta teman-teman. Dari SMA Negeri 3 Cilacap, Rofiq Kamal memberitakan. Pemerintah daerah Kabupaten Cilacap diingatkan untuk kembali berhati-hati dalam penyertaan modal daerah kepada badan usaha milik daerah di Kabupaten Cilacap. Rapat paripurna mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Cilacap tentang penyertaan modal daerah kepada BUMD di Kabupaten Cilacap. Kepemudaan kawasan tanpa rokok dan kabupaten layak anak berlangsung di ruang sidang lantai 2 DPRD Kabupaten Cilacap. Dalam pandangan umumnya, fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Cilacap pada intinya mengingatkan pemerintah daerah untuk berhati-hati dan selektif. Hanya perusahaan yang kinerjanya bagus, kreatif, inovatif, dan yang telah menghasilkan yang perlu dibantu untuk suntikan modal. Rapat paripurna dihadiri Bupati Cilacap Tato Suwarto Pamuji, Wakil Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman, Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Taufik Nur Hidayat, Wakil Ketua DPRD Cilacap, Ketua fraksi-fraksi, Sekda Cilacap Farid Ma'ruf, Asisten Sekda, dan undangan lainnya. Anak sama pendapatan modal, tadi sudah disampaikan oleh fraksi-fraksi. Pada intinya
saya setuju apa yang disampaikan oleh fraksi. Di dalam penanaman modal ke depan, kita harus lebih hati-hati, harus lebih selektif dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan PAD perusahaan daerah yang ada di Cilacap. Jadi kalau misalnya kinerja bagus ya nanti kita tambah modal, kalau yang tidak bagus ya mungkin perlu ditunda biar perusahaan ini bisa meningkatkan kinerjanya. Kalau kinerja sudah bagus, sudah inovatif, sudah kreatif, sudah menghasilkan yang bagus, nanti kita tambah modal. Tapi kalau yang nggak bagus ya jangan berharap lah mesti tambah modal karena misalnya kinerja nggak bagus. Dari gedung DPRD lantai 2 Cilacap, Ramyana mengabarkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Mumpung lagi di Jakarta, mau reuni apa ketemu sama temanku yang katanya kerja di sini? Maaf Bu, Ya? harap mengikuti protokol dulu. Oh iya iya. Bu, Apa maskernya lagi? tolong dirapikan. Udah benar. Ya, makasih ya. Bu, jangan cuci tangan di tempat yang diberikan tanda X. Lah kenapa, Tom? Ibu sudah benar cuci tangan, tapi ibu juga harus ingat, jaga jarak aman minimal 1 meter. Ya Bu, 3M itu sepaket, lakukan semuanya. Menurut riset, Oh iya iya iya. Ini ibu kan dokter yang sering ngomong tentang COVID-19 toh? Bapaknya itu juga. Ini kan bapaknya yang Iya Bu, beliau ini ketua tim pakar Satgas COVID-19 sekaligus juru bicara pemerintah. Ini kesempatan langka buat saya ini. Pak Satpam, tolong fotoin saya bertiga ini ya. Dan ingat, tetap pakai masker ya. Iya. satu lagi, tetap jaga jarak. Sudah dibilang gitu kayak tadi lupa. Baiklah pemirsa, inilah berita yang selanjutnya. Anggota DPD RI Dapil Jawa Tengah, Kasita A. Katmandu, berikan bantuan usaha pengelolaan air siap minum sehat dan higienis kepada Badan Usaha Milik Desa AG Prima Gandrung Mangu Cilacap. Diharapkan dengan bantuan ini, BUMDes AG Prima bisa lebih maju dan mandiri. Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah, Kasita A. Katmandu, berikan bantuan usaha pengolahan air siap minum sehat dan higienis kepada Badan Umum Milik Desa AG Prima Gandrung Mangu Cilacap. Bioalkalin RO Water Purifier merupakan produk teknologi yang didesiminasikan ke masyarakat oleh Kementerian Riset dan Teknologi BRIN tahun anggaran 2021. Teknologi bioalkalin RO Water Purifier ini untuk mengolah air sumur menjadi air siap minum, sehat, dan bergizi. Diseminasi teknologi merupakan hasil kerjasama BRIN, UNES, Politeknik Negeri Cilacap, DPD RI, DPR RI, DPRD Kabupaten Cilacap, Badan Umum Milik Desa AG Prima, dan Kepala Desa Gandrung Mangu. Diharapkan dengan bantuan alat produksi air minum di BUMDes AG Prima lebih maju dan mandiri. Hari ini kita menyerahkan bantuan. Ini adalah air siap minum, RO Water. Jadi ini teknologi RO Water untuk BUMDes, teman-teman dari Desa Gandrung Mangu yang nantinya akan dikelola oleh BUMDes. Tadi kita juga ada penyerahan bantuan untuk kursi roda. Jadi harapan kita juga nantinya dari DPD RI berharap masyarakat Jawa Tengah itu tidak kesulitan untuk akses ke kursi roda. Sebetulnya ini adalah bentuk perhatian kita kepada desa. Jadi harapannya nanti BUMDes desa bisa berkembang dan desa bisa punya pendapatan asli desa sendiri semakin besar dan semakin mandiri. Pada kesempatan yang sama, anggota DPD RI Dapil Jawa Tengah, Kasita A. Katmandu, juga memberikan bantuan 14 unit kursi roda untuk 14 desa di Kecamatan Gandrung Mangu. 4 set bola voli dan net kepada Karang Taruna setempat dan 100 paket sembako kepada para kaum duafa di daerah Gandrung Mangu dan sekitarnya.
Hadir dalam acara tersebut DPD RI, DPR RI, DPD Kabupaten Cilacap, Badan Riset dan Inovasi Nasional, tim peneliti perguruan tinggi UNES dan Politeknik, Muspicam dan Kades Kecamatan Gandrung Mangu. Dari Cilacap, Ramyana melaporkan. Seiring menurunnya status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 menjadi level 3, pemerintah Kabupaten Cilacap melakukan simulasi pembukaan tempat wisata yang dimulai dari Kemit Forest Education Sidarja Cilacap. Inilah proses simulasi pembukaan tempat wisata oleh pemerintah Kabupaten Cilacap yang dimulai dari Kemit Forest Education. Hal ini dilaksanakan seiring menurunnya status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 menjadi level 3. Namun pembukaan objek wisata itu tetap dibatasi maksimal 25% pengunjung dan pengawasan protokol kesehatan ketat. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Cilacap, Triko Marasidi menjelaskan, pihaknya melakukan simulasi pembukaan objek wisata di Kemit Forest karena wisata ini satu-satunya yang telah memenuhi syarat. Selain itu, pihaknya juga bekerja sama dengan Perhutani untuk pengelolaan tempat wisata Kemit Forest Education. Ia menambahkan, kawasan wisata lain seperti pantai tidak memungkinkan untuk melakukan uji coba pembukaan di sana, dikarenakan lahan wisata pantai dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Cukup senang karena selama pandemi ini kan memang pariwisata ditutup. Jadi untuk pariwisata sekarang dibuka, ini Kemit Forest jauh lebih baik. Ada pariwisatanya ditambah, terus suasananya tambah bagus, bersih. Seneng sih Pak untuk pariwisatanya. Semoga lebih maju lagi Cilacap. Ya, diawali dari Kemit Forest sebagai wisata pertama yang melakukan simulasi, dan besar harapan kami dari sini untuk wisata itu bisa kemudian dibuka, tetapi kemudian protokol kesehatan tetap bisa kemudian dijaga agar kemudian tidak ada penyebaran virus COVID-19 ini itu dari sektor klaster wisata. Memilih objek wisata Kemit Forest ini adalah sudah siap segala persiapan, kemudian untuk prokes juga disiapkan di sini sudah lengkap, dan tentunya atas dasar itu Kemit Forest dipilih menjadi objek pertama untuk simulasi. Diketahui, Kabupaten Cilacap adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Barat yang telah melakukan simulasi uji coba pembukaan tempat wisata. Dari Kemit Forest Sidarja, Surimadi memberitakan. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Mumpung lagi di Jakarta, mau reuni apa ketemu sama temanku yang katanya kerja di sini? Maaf Bu, Ya? harap mengikuti protokol dulu. Oh ya. Bu, maskernya tolong dirapikan. Udah benar. Ya, makasih ya. Bu, jangan cuci tangan di tempat yang diberikan tanda X. Lah kenapa, Tom? Ibu sudah benar cuci tangan, tapi Ibu juga harus ingat, jaga jarak aman minimal 1 meter. Ya Bu, 3M itu sepaket, lakukan semuanya. Menurut riset, Oh ya. Ini ibu kan dokter yang sering ngomong tentang COVID-19 toh? Bapaknya itu juga. Ini kan bapaknya yang... Iya Bu, beliau ini ketua tim pakar Satgas COVID-19 sekaligus juru bicara pemerintah. Ini kesempatan langka buat saya ini. Pak Satpam, tolong fotoin saya bertiga ini ya. Dan ingat, tetap pakai masker ya. Iya. satu lagi, tetap jaga jarak. Sudah dibilang gitu kayak tadi lupa. Puluhan warga Dusun Tanjung Wangi, Desa Wringin Harjo, Kecamatan Gandrung Mangu menggelar tasyakuran menyambut pelaksanaan TMMD Sekuyung tahap 3 tahun 2021. Dihadiri langsung oleh Kepala Desa, Sekretaris, Babinsa Koramil 10 Gandrung Mangu, serta tokoh agama setempat. Puluhan warga Dusun Tanjung Wangi, Desa Wringin Harjo, Kecamatan Gandrung Mangu menggelar tasyakuran menyambut pelaksanaan TMMD Sekuyung tahap 3 tahun 2021. Dengan tumbengan dan doa bersama, tumbengan dilaksanakan di lokasi TMMD dihadiri langsung Kepala Desa, Sekretaris, Babinsa Koramil 10 Gandrung Mangu, serta tokoh agama setempat.
Tasyakuran ini merupakan wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sekaligus meminta keberkahan sehingga TMMD di desanya berjalan aman dan lancar. Kepala Desa Wringin Harjo Hasanan menjelaskan, pihaknya sangat berterima kasih kepada Kodim 0703 Cilacap dan pemerintah daerah. Ia berharap pembangunan jembatan beserta peningkatan jalan akan menambahkan sinergitas masyarakat dan TNI. Selain itu, syukuran yang digelar pemerintahan desa merupakan bentuk rasa sukacita para warga. Kegembiraan di hati mereka tak lain adalah pembangunan di desanya karena program TMMD. Mengadakan tasyakuran untuk menunjang kaitannya dengan TMMD Sengkuyung 3 di tahun 2021 ini untuk berdoa tadi disampaikan doa oleh Pak Zainal Mutakin untuk mengawali pekerjaan pengecoran RT dan EW dan masyarakat dan BPD juga. Dia berdoa bareng-barengan untuk minta petunjuk dari Yang Maha Kuasa biar nantinya pekerjaan TMMD ini berjalan dengan lancar, selamat awal sampai akhir. Namun persiapan warga telah dilakukan untuk mendukung program percepatan pembangunan oleh Kodim 0703 Cilacap. Dari Desa Wringin Harjo, Surimadi memberitakan. Sejak pandemi COVID-19, adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat hingga pembatasan pengunjung tempat-tempat rekreasi, pengrajin layang-layang sepi pesanan. Sejak adanya pandemi COVID-19 dan diberlakukannya PPKM hingga penutupan tempat-tempat rekreasi, berdampak pada pengrajin layang-layang menjadi sepi pesanan. Salah satunya pengrajin layang-layang yang terdampak adalah Supriyanto, warga Jalan Budi Utomo, Cilacap. Sejak usia remaja, Supriyanto sudah hobi layang-layang. Berbagai bentuk dan kreasi layang-layangnya yang mereka buat. Dari mulai layang-layang bentuk burung, bentuk kantong, becak, naga, hingga foto pribadi mereka diproduksi. Dari hasil produksi itu, Supriyanto banyak mendapat pesanan baik dari dalam maupun luar negeri. Awal dari pembuatan layangan menurut hemat kami dari SD, cuman memang tradisional dulu main. Setelah SMP masuk lomba di lokal, alhamdulillah dapat juara, akhirnya masuk ke nasional itu setelah lulus STM. Jadi mulai internasional itu tahun 90. Untuk saat ini, untuk kegiatan terbang layang-layang, memang sudah banyak yang muncul, karena ini sudah mulai angin timur, menurut perkiraan cuaca memang sangat baik untuk kegiatan atau lomba layang-layang. Sebelum pandemi COVID-19, festival layang-layang sering digelar di berbagai daerah. Namun, sejak adanya pandemi COVID-19, praktis semua berhenti, sehingga berdampak pada pesanan layang-layang. Untuk harga, Supriyanto mematok harga bentuk naga dari mulai 5 juta hingga 15 juta. Bentuk kantong seperti binatang buaya dan komodo rata-rata 5 juta. Bentuk profil atau foto 25 juta hingga 50 juta rupiah. Sedangkan untuk layang-layang bentuk burung berkisar 25 hingga 50 ribu sesuai dengan besar kecilnya. Dari Cilacap, Ramyana, PNV Channel mengabarkan. Pemirsa PNV Channel, demikian tadi seputar Cilacap. Jangan lupa saksikan TV kabel Pesona Nusa Vision dengan kualitas digital untuk hasil gambar yang lebih baik. Dari Studio 1 Cilacap, saya Bella Syuhada bersama kerabat kerja pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.